Warahmatullahi wabarakatuh. Itu kamu sampai jalan sih tuh? Iya. Baik kalau gitu. Nanti kalau lampu menyala baru lagu ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tadi Bapak Haji Teddy sebagai ketua tim kasih tahu minta beta bicara soal sektor ekonomi. Karena di sini masuk kategori areal bisnis. Dan yang hadir ini kebanyakan pelaku ekonomi, jadi untuk minta kita lebih banyak bicara soal ekonomi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara semua, tadi kita dengar bahwa semua orang bilang sekarang uang susah, benar ya? Oke. Semua orang bilang uang susah. Beta kemarin di Teor, lalu orang Teor bilang, Bapak mantan di sini ketemu mencari setengah mati. Beta bilang beta juga tahu lah. Lalu ada orang Teor, bapak-bapak bilang begini, Bapak Haji tahu dari mana? Beta bilang saya beta tahu. Bapak Haji sudah datang kemari cek. Beta perlu datang cek. Karena uang itu selalu berada di pusat pemerintahan. Uang itu berada di pusat pemerintahan, yaitu di kota Bula. Bula sebagai pusat pemerintahan dan Bula sebagai pusat bisnis. Jika Bula saja uang susah, berarti Kilimuri dan Teor lebih susah lagi, gitu kira-kira. Ya, tidak perlu datang ke Kilimuri, tidak perlu datang ke Teor, cukup melihat pertumbuhan ekonomi di kota Bula, di pusat pemerintahan, di pusat bisnis. Jika di pusat pemerintahan dan pusat bisnis uang susah, berarti di daerah terjauh lebih susah lagi. Itu rumus ekonomi. Karena uang itu tempatnya di bank. Bank itu ada di kota Bula. Waktu uang ditarik dari bank, dibawa keluar dari bank, uang itu tumpah pertama, artinya dibelanjakan pertama itu di pusat pemerintahan, sisanya baru dibawa ke kampung. Kalau di pusat pemerintahan, di pusat bisnis saja uang susah, berarti Kilimuri dan Teor dan seterusnya itu lebih susah lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara semua, uang itu adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan. Uang susah itu masalah banyak. Uang susah itu masalah menjadi banyak. Tidak ada uang bisa bikin rumah. Rumah belum plester, tak ada uang tak bisa beli semen. Setengah ada uang, bisa tutup rumah dan daun seng. Setengah ada uang, tukang ojek bisa ditagih oleh dealer. Kalau motornya adalah motor kredit, ya. Uang susah, anak bisa sekolah. Uang susah, anak tidak bisa bayar uang kuliah dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan uang susah, yang sebidang bini juga batal kawin. Ya, bahkan uang susah juga, pacaran juga bermasalah. Karena pacaran sekarang tidak bisa pakai surat, benar ya? Pacaran sekarang tidak bisa pakai surat lalu bawa suruh orang antar, tidak bisa. Pacaran sekarang minimal SMS, berarti minimal pulsa 5.000 dan HP batu gosok. Kira-kira seperti itu. Tapi sekarang pacaran naik kelas. Ya, kalau pacaran dengan SMS itu mah udah biasa. Sekarang pacaran mesti telepon. Setelah itu telepon ketinggalan zaman. Pacaran sekarang naik kelas. Pacaran itu harus video call. Benar? Jadi kalau pacaran video call, berarti modalnya adalah HP Android dan paket data. Benar? Bukan saja paket data dan Samsung Android, tetapi kalau perempuan harus ada bibir merah.
Benar? Ya. Tidak saja Pak ya. Ya tahu. Ya. Bibir merah saja tidak cukup, Ibu. Bibir merah saja tidak cukup, nona-nona. Badai juga mesti badai yang mahal. Sing sama dengan ketompo mama dulu-dulu. Modal FIFA, beda FIFA nomor 5 saya cukup. Benar? Sekarang sudah bisa. FIFA nomor 5 sudah ketinggalan zaman. Ya. Kenapa? Karena modal HP Android dan modal paket data tidak cukup. Karena kalau cewek dia pacaran, ngomong video call dengan pacarnya, dia tidak mungkin pakai badan dingin. Benar? Atau tiba-tiba dia bangun tidur, rambut ure-ure lalu ditelepon. Tidak bisa. Makanya waktu mau pacaran, mau video call, mandi bersih, rambut mantap, badasu, FIFA nomor 5 terlaku. Mantap betul, bibir merah baru telepon. Jadi ternyata pacaran pun bermasalah jika ekonomi bangkrut seperti di SBT. Bahkan ada cerita lucu. Setelah ekonomi bangkrut di SBT, tingkat perceraian juga naik. Lalu saya tanya, kenapa? Kok ekonomi bangkrut orang bercerai banyak? Katanya kebanyakan PNS itu dulu waktu zaman Bapak mantan jadi bupati, banyak yang kawin lebih dari satu. Ya, kalau dulu satu PNS kawin lebih dari satu dia mampu biayai. Tapi setelah ekonomi bangkrut di zaman mufakat, uangnya juga kurang, dia tidak mampu membiayai bini lebih dari satu, akhirnya bini kedua, ketiga minta cerai. Kira-kira seperti itu. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, dari mana uang berasal? Uang berasal dari dua pohon yang namanya pohon pemerintah dan pohon swasta. Ya, lalu pohon pemerintah dan swasta, uang yang terbanyak itu dari mana? Terbanyak itu dari pohon pemerintah. Bapak Ibu saudara semua, saya minta dulu APBD SBT di tahun 2020 berapa besarannya? Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang Teor sampai dengan Dihil, kalian punya kepeng, nah, tahun 2020. Kalian punya kepeng yang dikelola oleh Pak Mukti dan Pak Fahri, itu besarnya ini Pak, 979 miliar 878 juta 253.453 rupiah. Itu kalian 150 atau 170 ribu orang dari Dil sampai dengan Teor, itu kalian punya uang ini kurang lebih 1 triliun Pak di tahun 2020. Bapak Ibu tahu